Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penguji. Jadi di sini kami dari kelompok sekian akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat yang bertemakan supermarket ya. Yang nama programnya itu adalah SUPS. Baik, selanjutnya adalah member dari kelompok kami. Itu yang di pertama ada saya Brandon Prastomo, terus yang kedua ada Dunik, ketiga ada Rizka, yang keempat ada Dian, kemudian saya Gian. Oke, terus latar belakang ya. Jadi kenapa kami membuat sebuah program subs ini? Jadi ya udah pada tau lah ya, supermarket kayak Giant, kayak Hypermart, kayak sebagainya itu udah banyak banget gitu. Nah, di antara supermarket yang banyak itu, yang kata Rizati di suatu situs ini, itu udah hampir 4 juta toko. Itu pasti kan ada yang baru muncul gitu, ada yang baru bikin supermarket atau toko-toko retail gitu. Jadi kami itu bikin program ini untuk membantu orang-orang itu gitu. Next. Oke, jadi apa itu SUPS? SUPS adalah sebuah program supermarket yang pada dasarnya itu kebagi jadi dua fitur besar, yaitu manajemen stok buat ya nge-manage barang-barang yang ada di supermarket yang mereka punya, sama kasir buat ngurusin pesanan gitu. Next. Jadi apa aja struktur data yang digunakan di program ini karena dalam matkul struktur data. Jadi yang pertama ada termnya, itu berarti yang pertama itu pointer itu ya buat variabel, buat alamat lah gitu. Terus ada array, sebuah wadah buat kumpulan nilai yang tipe datanya sama. Terus ada struct, itu mirip-mirip kayak array tapi dia tipe datanya beda. Linked list itu gimana ya, intinya kumpulan node yang link, yang saling menyambung. Dan yang terakhir ada stack, yaitu term yang dipakai buat buat nyimpan barang. Jadi ntar si barangnya itu disimpan di program, terus ntar bakal kayak numpuk gitu pakai linked list gitu. Oke, selanjutnya yang presentasi adalah Dian. Silakan Dian. Kita lanjut ke presentasi program yaitu manajemen stok barang. Pada program ini pertama kita akan menemukan logo dari subs itu sendiri. Lalu di bawahnya akan ada menu-menu yang bisa kita pilih. Yang pertama itu atur barang, berfungsi untuk mengatur barang. Lalu ada kasir, yaitu untuk mengatur pesanan dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada menu keluar yang apabila digunakan akan keluar dari program. Next. Nah, apabila kita menekan menu atur barang, yaitu 1, maka akan tampil beberapa opsi lagi, yaitu menambahkan barang, menampilkan semua barang yang ada di dalam toko, lalu edit barang, hapus barang, dan kembali. Apabila kita memilih opsi tambah barang, maka tekan menu 1, maka akan dapat menambahkan stok barang. Di sini saya memasukkan ID, yaitu 1 untuk barang yang bernama sarden ABC. Lalu harga per satu barangnya itu adalah 10.000. Total ada 100 stok barang, berarti barang berhasil ditambahkan. Lalu dia akan kembali lagi ke menu yang menampilkan kita bisa nambahin barang, terus tampilkan semua barang, edit barang,
hapus barang, dan kembali. Lalu apabila kita menekan menu yang kedua, yaitu tampilkan semua barang, maka akan menampilkan stok barang yang tersedia. Di sini ada 2 barang, yaitu sarden ABC dan juga sirup marjan. Dan apabila kita itu, otomatis akan keluar lagi menu untuk misalkan untuk mengedit, menghapus, dan kembali. Nah, terus di yang ketiga, opsi ketiga, kita bisa mengedit mengedit data barang. Di sini saya mengedit ID barang yaitu 2. Nah, sirup marjan. Kita mau ngubah harganya nih, misalkan harganya jadi 25.000. Terus stoknya menjadi 100. Terus akan ada notif lagi bahwa data berhasil diubah. Nah, kita bisa lihat di bawah, di bagian bawah, harga sirup marjan sudah berubah menjadi 25.000 dan stok barangnya menjadi 100. Yang keempat, kita bisa menghapus data dari barang. Misalkan data barang itu sudah kadaluarsa nih. Terus kita mau buanglah stok data barang itu. Nah, kita tinggal pencet 4, menu keempat, terus bisa ngapus ID barang gitu. Ya, kita masukin ID barang, maka barang itu berhasil dihapus. Dan yang terakhir itu menu 5, yaitu kembali, dan kita akan kembali ke menu yang utama gitu. Menu utama itu ada atur barang, terus kasir, dan keluar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eriska. Itu dan tempat dipersilakan. Oke, izin melanjutkan. Jadi next aja kita ke manajemen kasir atau opsi kedua di menu utama. Nah, jadi yang tadi pertama kan kita milih di opsi pertama itu atur barang. Nah, sekarang kita tekan opsi yang kedua yaitu menu kasir. Nah, manajemen kasir ini sama, kurang lebih sama manajemen atur barang itu. Kayak nanti misalkan bakalan keluar atur antrian, jadi di sini tuh kita bakal mengatur pesanan-pesanan kita gitu. Jadi kayak ada nanti menambahkan pesanan, menambahkan pesanan yang apa gitu ya, yang mau dipesan, terus lalu mengubah pesanan dan menghapus pesanan. Nah, misalkan kita masuk ke sub menu atur antrian ini, kita pilih menu 1 gitu, yang maka akan diperintahkan untuk mengisi beberapa perintah, yaitu seperti masukkan ID pesanannya berapa, terus masukkan ID barangnya sesuai data barang yang tersedia, terus jumlah pesanan, dan nanti setelah sudah diisi semua, nanti tuh ada perintah mau lanjut pesanan atau tidak. Nah, tapi kalau misalkan ketiknya no gitu, nah maka tuh pesanannya tuh udah terdata atau udah dipesan. Oke, jadi ke sub menu yang pilihan kedua, tampilkan semua pesanan. Jadi tadi setelah kita pesan pesanannya, kita juga mau lihat kan pesanan kita apa aja. Jadi kita tinggal klik sub menu yang kedua, yaitu jadi data pesanan yang kita udah pesan pasti bakalan tersedia dari ID-nya, nama barangnya, jumlahnya, sama harganya. Nah, tapi kalau misalnya kita salah input pesanan, nah kita bisa pilih sub menu yang ketiga, yaitu edit pesanan. Jadi di sini tuh kita ngubah dulu pesanannya, tapi kita masukin ID pesanannya dulu. Jadi ID pesanan mana yang kita mau edit gitu. Baru kita ganti dari nama gitu semuanya.
Nah, opsi yang keempat di submenu kasir ini kita mau ngapus pesanan. Jadi kalau misalkan tadi pesanannya itu kita nggak jadi pesan, jadi kita tinggal klik aja mana yang mau dihapus, masukin ID pesanannya, jadi nanti ada informasi gitu, pesanan berhasil dihapus. Nah, kalau misalkan udah semua, jadi misalkan ada opsi terakhir yaitu kembali, opsi kelima, yaitu jadi nanti setelah itu bakalan balik ke menu utama lagi gitu kalau misalkan udah semua. Oke, itu aja, mungkin boleh dilanjut. Sangat mantap, terima kasih. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung ke programnya aja ya. Ya ini gue kelihatan kan ya. Oke, jadi sekarang karena tadi kan anggap aja itu tadi yang di PPT itu udah demo ya, udah ada apa praktek dari programnya tuh jalannya tuh gimana sih gitu, yang tadi SSN itu. Nah sekarang penjelasan source code-nya kenapa bisa kayak gitu. Oke, jadi yang pertama ini ngambil library dulu, include IOStream buat input output, string buat ya string, terus fstream buat ngambil file gitulah, terus using themselves std karena kami pemula. Terus sini ada struct data, ini itu buat nampung data-data barangnya, ada stok, ada harga, ada nama gitu-gitu. Nama dari structnya itu adalah data barang. Terus yang selanjutnya ada struct barang, ini buat nampung si data-data barangnya, buat nampung apa si pemilik kan berarti nanti bakal banyak barang, nah nanti disimpannya tuh di sini gitu. Pakai list juga, ini headnya tuh jadi 0, tailnya 0, currentnya 0. Ini tuh pakainya double list, makanya ada apa connect ke ref gitu. Terus yang selanjutnya ada pesanan ini buat order, buat pembeli lah, nampung pesanan-pesanan pembeli. Ada ID pesanan, ada ID barang, ada jumlah pesanan. ID barang ini buat nampung barang yang dibeli gitu, data ya barang yang dibeli. Terus ini ada maksimal pesanan, total pesanan, sama antrean. Ini tuh buat nampung si pesanannya ini, karena ini tuh cuman apa ya, cuman kayak blueprintnya doang gitu, belum dimasukin ke variabel. Nah variabelnya tuh pakai array gitu. Oke, terus ini jajaran fungsi yang dipakai di sini. Print logo tuh buat logo subsnya, push tail itu buat masukin data-data barang ke link list. Terus cek ID barang tuh buat ngecek ID dari barang, literally. Cek stok itu buat ngecek apakah stoknya cukup atau enggak, dan kalau cukup bakal dikurangin sama jumlah yang dibeli dan sebagainya yang nanti bakal dijelasin. Lalalala. Oke, masuk ke program utama, inmain. Inmain jangan ditutup. Sini ada filmain itu buat buat nampung pilihan user pas milih menu utama, kan ada 3 nih ya, ada atur barang, kasir, keluar. Nah filmain tuh buat nampung itu, awas. Terus filsub adalah wadah buat nampung pilihan submenu. Berarti kan nanti habis dari menu utama, dari atur barang misalnya keluar kan menu-menu lain gitu, kayak tambah barang, tukarkan barang. Nah itu tuh buat nampung wadah itu tuh, jadi wadah buat nampung itu. Terus ada string search ID ini buat nanti buat pas ngedit sama sebagainya gitu. Terus ini ada string search ID yang di sini tuh nggak dipakainya tuh di fungsi, dan dia tuh sifatnya lokal, jadi mending kita hapus saja gitu, semoga tidak error. Oke, terus di situ ada fungsi manggil fungsi print logo yang argumennya itu subs art.txt. Ini tuh isinya adalah ASCII art dari subs gitu. Nanti dia bakal ngedisplay di
program utamanya, hasil output. Terus di sini ada perulangan do while biar si user bisa milih-milih lagi, nggak cuma sekali jalan gitu, bisa milih atur barang lagi, bisa kasir lagi gitu. Soalnya keluar ya, kalau keluar langsung keluar. Terus habis itu si program minta si user buat masukin dia mau milih apa ke filmen gitu, sein filmen si program minta. Habis itu misalnya si user milih satu, berarti dia bakal masuk ke yang manajemen stok atau atur barang. Nah di situ si user bakal diminta lagi dia tuh mau ngapain di manajemen stok ini, apakah mau nambah barang, tampilkan, edit, atau hapus atau kembali. Misalnya dia pilih tambah barang, berarti yang insert, kalau napilin ya print semuanya, kalau ngedit yang edit, kalau delete ya delete. Terus bisa ke kembali juga, kalau kembali itu langsung ke menu utama lagi. Terus yang kedua itu dia jadi kasir ya, kasir. Jadi kasir itu dia bisa nambah pesanan, tampilkan, edit, hapus. Basically CRUD ya, create, read, edit, delete gitu. Yang dari 1 sampai 4 itu create, read, update, delete, dari atas sampai bawah. Yang kelima sama juga, kembali ke menu utama ini. Saya harap penguji mengerti ya. Semoga penjelasan saya masuk ke penguji. Oke, terus yang tes ketiga itu adalah exit, pilihan ketiga mana nih, exit atau keluar. Kalau misalnya dia keluar, itu si programnya nanti bakal nge-clear memo dulu, nyabut semua memori yang udah dialokasiin buat si node-nya, buat link listnya, biar RAM-nya nggak meledak. Terus si out terima kasih. Nah kalau misalnya di luar dari itu, misalnya pilih 4, pilihannya nggak valid. Oke, itu buat program utamanya aja, inmennya aja. Sekarang masuk ke function. Nah ini function print logo yang saya lihat dari YouTube. Jadi intinya dia tuh ini kan apa, gabungan dari string-string karakter-karakter gitu ya. Jadi ntar dia tuh kalau misalnya si filenya ada, dia bakal looping si karakter string-stringnya itu. Kalau misalnya si filenya nggak ada, logo gagal dimuat, terus dia nggak close filenya gitu. Nah, ini kayak gitu yang saya pelajari di kelas terbuka ya. Oke, terus yang kedua push tail. Sini, wah this gonna take a long time bro. Di sini kita alokasiin dulu memorinya ya, memori buat current, variable current. Terus ntar si user kan pasti bakal nginput datanya itu dijadiin argumen. Terus ntar masuk ke sini, masuk ke sini, ntar dimasukin ke link listnya. Habis itu link list apa, tangan kanan dan kirinya, next ke prefnya itu dijadiin 0 karena emang kosong kan kanan kirinya. Nah di sini proses masukinnya, kalau misalnya headnya 0, kalau misalnya kepalanya 0, si datanya itu, data yang baru dimasukin itu jadi head, jadi tail, jadi current gitu, numpuk semuanya di situ tiga-tiganya. Selain itu, karena ini push tail ya, berarti nanti si datanya itu bakal numpuknya itu dari belakang gitu. Jadi ada data baru A1, A2, A3, berarti A1 dulu, terus A2, terus A3 gitu. Tail connect sama dengan current. Tail itu kan data paling belakang, yang paling belakang itu dihubungin ke current. Habis itu yang current ini kan punya tangan kiri, tangan kirinya ini, current dari tangan kirinya ini dihubungin ke tail. Jadi itu ibaratnya tuh kayak apa, tali gitu. Misalnya talinya tuh ada dikit apa, ada barang satu sama barang dua, kan bisa ditaliin gitu, tali ke kiri sama tali ke kanan biar barangnya itu nyambung dua-duanya gitu. Susah karena nggak ada gambarannya. Terus tail sama dengan current. Tail sama dengan current ini ngejadiin data yang baru dimasukin menjadi data terakhir gitu, kayak labelnya itu jadi data terakhir gitu. Terus head ke pref sama dengan tail connect sama dengan 0. Basically ini tuh buat ngejadiin link list itu kan barisan apa, kelompok-kelompok barisan data gitu. Nah barisan data itu kan pasti yang paling ujung sama paling ujungnya itu kan ada yang kosongnya kan. Nah, basically ini tuh buat ngejadiin kayak gitu. Lebih enak pakai ilustrasi sih, tapi ya udahlah.
Oke, terus cek ID barang. Di sini si fungsi bakal ngecek ID barang dari yang user inputin. Jadi si user nanti input dulu ID yang dimasukin gitu, yang dicari. Terus ntar si program bakal ngelooping ke link listnya. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak ada gitu, disuruh masukin lagi. Kalau ada, ya udah return ID. Oke. Di sini ada function check stock. Intinya tuh si check stock ini ntar si user input jumlah barang yang dibeli. Nih. Terus si program bakal nyari dulu barang yang dibelinya tuh apa sih dari sini. Kalau udah ketemu barang yang dibelinya apa, baru dicek apakah jumlah barang yang dibeli itu lebih dari jumlah di stok. Kalau misalnya lebih dari, ya otomatis gak bisa, harus dikurangin. Kalau misalnya cukup, langsung dikurangin stoknya pakai ini. Terus ntar nge-return jumlah barang yang dibeli tadi. Gitu. Next ke insert barang. Ini adalah bagian create dari manajemen stok. Itu tuh si user nanti bakal disuruh masukin ID, nama, terus harga stok gitu ya. Terus nanti si program habis kayak gitu bakal nge-push si data yang udah dikirimin, yang udah diinput tadi sama si user ke link list gitu. Terus bakal ada message-nya, data barang harus ditambahkan. Abis itu ada print semua barang. Intinya tuh dia si programnya bakal nge-looping selama si link listnya nggak kosong. Jadi selama link listnya ada, nanti si programnya bakal nampilin semua data yang ada di sana. Kalau misalnya link listnya emang kosong, nggak ada data sama sekali, ntar dikasih tahu gudangnya itu kosong gitu, link listnya kosong. Oke, terus yang ketiga ada edit barang. Edit barang itu ntar si programnya bakal ngeluarin semua barangnya dulu, nampilin barangnya kalau misalnya ada. Terus si programnya bakal minta ke user buat masukin ID barang gitu. Terus ntar si programnya bakal ngecek si ID barangnya itu, bukan barangnya itu yang mana sih, pakai ID barang yang tadi. Terus si program bakal minta si user buat masukin data-data yang baru, ntar baru dimasukin sama si programnya gitu. Betul. Terus sekarang ada edit barang. Edit barang ini ntar sama aja kayak tadi sih, dari masukin ID dulu, terus ntar ngecek si programnya yang mana ID-nya. Terus ntar aku jelasin juga ya, misalnya core ref sama dengan 0 dan core connect sama dengan 0. Biasanya dia si datanya ini cuma ada data satu-satunya gitu, cuma ada satu data gitu, sebenarnya ada satu stok, satu barang. Berarti ntar si current data yang sekarang sama data yang head sama dengan 0. Berarti ntar si yang link listnya isinya itu bakal dijadiin 0. Terus si current ini, si data yang ada di link listnya itu bakal diambil alokasi memorinya dan berlaku untuk pengkondisian yang selanjutnya. Pengkondisian yang kedua itu misalnya data yang sekarang itu adalah data pertama dari jajaran data gitu. Misalnya ada 3 data, nah data yang bakal dihapus data yang pertama itu dia bakal pindahin label data pertamanya ke data selanjutnya. Terus data label datanya tadi itu kan udah pindah ke data selanjutnya, nah tangan kirinya itu dijadiin 0, terus diambil alokasinya lagi. Kalau yang tail sama aja, bedanya tuh si label data terakhirnya dipindahin ke data sebelumnya, terus ntar tangan kanan dari si tail ini dijadiin data kosong gitu. Oke, sekarang ada delete barang.
si delete barang ini ya intinya buat ngedelete barang. Jadi ntar si program bakal ngasih semua barangnya dulu, terus ntar si programnya itu bakal minta si user buat input ID-nya. Nah terus dia bakal ngecek barang mana yang bakal dihapus, terus di sini dia bakal ngapus barangnya, nanti bakal ada message-nya gitu, intinya gitu. Oke, terus yang selanjutnya adalah clear memo. Ini tuh kayak yang udah ada di komennya, fungsi untuk mencabut semua memori yang dipakai oleh list. Pada dasarnya ntar si clear memo ini bakal menghapus semua, bukan hapus, nyambut semua alokasi memori satu-satu gitu sampai si link listnya habis. Terus sekarang yang bagian kasir. Sebenarnya ini tuh yang bagian kasir sama aja sih kayak insert. Ntar si usernya bakal masukin data, terus ntar dimasukin ke link listnya, bukan link list berarti ini ya, ke apa ini, apa namanya ini kalau ada kurang siku coba apa namanya, Array masukin ke arraynya gitu. Bedanya itu doang kalau kasir sama apa tadi, manajemen stok. Kalau manajemen stok pakai link list, kalau antrean kasir pakai array. Terus sekarang yang print semua pesanan itu dia bakal ngeprint semua arraynya yang ada itu, you know lah. Terus edit pesanan, si programnya bakal minta user buat buat masukin ID, ntar dicari ID-nya barang yang mana, terus ntar bukan masukin barang, si user disuruh masukin ID pesanan ya kan, karena yang diedit itu pesanan. Terus baru si user masukin ID barang, terus masukin data-data pesanan yang bakal diedit. Terus delete pesanan juga sama aja kayak delete barang. Tuh bedanya kalau delete barang itu kan nyambut alokasi memori, yang ini mah enggak, yang ini mah kayak nimpa. Misalnya ada dua data gitu, data 1 data 2. Di sini tuh berarti nanti si programnya bakal nimpa data 1 dengan data 2. Terus ukuran arraynya dikurangin gitu. Sekian penjelasan source code-nya. Donik tolong cut-nya yang mantap ya. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Donik, yaitu bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu program ini itu merupakan program manajemen sebuah supermarket. Kemudian program ini dirancang tujuannya untuk membantu supermarket dalam mengelola stok barang, penjualan, keuangan, dan kasir. Nah, program ini bekerja sangat efektif dan efisien. Di dalam program terdapat beberapa opsi yang dapat membantu mengelola pendataan dan manajemen supermarket. Lalu program ini juga menggunakan struktur data, diantaranya yaitu ada pointer, array, struct, linked list, dan juga stack. Nah, struktur data stack dipilih karena sesuai untuk kebutuhan di dalam program. Kemudian program ini dibuat itu diharapkan bisa membantu supermarket dalam meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu ada saran dari kami, mungkin bisa ditambahkan, bisa agar menjadi lebih baik apabila ditambahkan yang pertama yaitu cetak bukti pembayaran. Kemudian fitur laporan yang lebih baik, fitur untuk manajemen karyawan misalnya absensi, kemudian bisa ditambahkan fitur pengelolaan keuangan, atau bisa juga ditambahkan dengan peningkatan fitur untuk laporan pemesanan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa
bisa difahami, bisa dimengerti, kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah,